يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan seluruh nikmat, karunia dan titipan Allah itu kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Sang Qadir hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin sama kita hormati, pengurus masjid, ikhwanul muslimin yang hadir bersama kita, tokoh agama, tokoh pendidikan, bapak ibu jamaah tetap, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang ada bersama kita, ada tiga orang. Alhamdulillah, cikal bakal pelanjut kehidupan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu istiqomah berada di jalannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita. Kemarin bicara masalah yang berkenaan dengan sunnah wudu. Fardu rukun sudah, sunnahnya sudah kita bahas kemarin. Dan termasuk juga yang membatalkan. Dia harus tahu bahwa yang membatalkan wudu itu sudah kita kupas dan kita uraikan. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan kemarin ada sempat tanya jawab bicara masalah mandi. Kalau bapak ibu jamaah yang lain hadir mengikuti terus itu akan ingat, karena pembahasan kita adalah nyambung terus. Dan memang setiap kajian itu butuh kesabaran dan ketabahan. Tidak bisa kajian itu atau ngaji itu kun payakun, jadi langsung jadi. Tidak, butuh proses. Karena ilmu itu ada terus menerus. Ilmu Al-Quran itu sangat luas, sangat dalam. Makanya Nabi mengumpamakan, seandainya diambil air laut sebagai tinta, rantiang-rantiang yang ada di daratan itu sebagai pena, maka tidak akan tuntas untuk mengurai, membahas, mengkaji tentang ilmu Al-Quran itu sendiri. Jadi makanya butuh kesabaran dan ketabahan. Rasul saja sebelum hijrah itu 13 tahun di Mekah, itu
terutama adalah tauhid pembahasannya. Kuean tauhid itu dulu, malah kue baru hijrah. Muamalah hijrah itu kan banyak di Madinah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan bicara masalah mandi kemarin. Mandi itu adalah sangat penting dan itu adalah menentukan di antara, walau itu sebagai kebersihan, namun ada mandi-mandi tertentu yang wajib kita lakukan. Maka pengertian mandi yang penting kita ketahui yang seperti biasa adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu sunatullahnya, alamiahnya mandi akan pakai air. Yang pertama sekali mandi tersebut adalah niat. Nah, ternyata niat itu menentukan. Mandi awak mandi apa? Itu niat tuh. Mandi wajib atau mandi biasa saja? Niat itu. Maka innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap karajo itu poin utama penentunya niat. Dan kalau niat itu tidak kita pasang, tidak kita pakai, berarti kita tidak jelas mandi apanya. Terutama tentu kita bagi yang mandi hadas besar diantaranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kapan niat itu? Sebelum pelaksanaan. Berarti sebelum mandi berniat awak mandi ya. Kalau mandi kita mandi wajib, niat kita itu dalam mandi wajib. Nawaitul ghusla. Nah, gitu. Kalau junub minal janabah, dari junub. Karena siapa? Karena Allah. Niat harus, tidak boleh tidak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, membasuh badan. Nah, ternyata air harus sampai kepada badan kita. Jangan ada mandi awak, apalagi mandi junub, mandi janabat, jangan ada anggota badan awak yang tidak kena air. Maka nanti ada sunnah-sunnah mandi sebelum mandi, pengantar istilah itu. Jadi sebelum mandi itu ada sunnah mandi namanya itu. Menghilangkan najis yang ada pada badan. Jadi kalau ada badan awak bernajis yang lengket, itu harus dibuang dulu. Contohnya, awak mungkin dijilek di si anjing, apa bahasanya itu? Ya itulah, kalau dalam Al-Quran anjing. Dalam Al-Quran itu tidak ada waw. Karena kalbun. Jelas bahasanya. Jadi kalau awak dijilek anjing atau babi, itu harus dibuang dulu. Itu. Kenapa buangnya? Nah, itulah wudhu yang kita bahas kemarin itu. Maka salah satu sunnah mandi itu termasuk, sebenarnya belum masuk, tapi digabung saja, adalah berwudhu sebelum mandi. Itu sunnah itu. Wudhunya model apa? Model wudhu awak sholat. Model wudhu sholat, seperti itu. Berarti sebelum wudhu ada hadas besar itu dibuang? Iya. Jilatan anjing dan babi bahagian daripada hadas besar. Mughallazah namanya itu. Caranya 7 kali 1 campur tanah. Jadi membasuh atau menghilangkan najis yang ada pada badan, dibuang. Itu rukun atau fardu mandi. Meratakan air ke seluruh tubuh atau badan.
disampai seluruh tubuh awak, badan awak air. Nah, jangan ada yang indah. Makanya mandi itu jangan langsung ditimbo. Ditimbo tahu ibu bahasa kampung apa ditimbo? Enggak. Tapi ada menyilang-nyilangi, ada nyilang-nyilang rambut, ada membasuh nan takapi, ketek, ketiak. Dan itu bagian dari sunnah. Yang penting intinya kalau di sini dari rukun itu meratakan air ke seluruh tubuh, harus sampai. Makanya kalau di kampung-kampung mandi itu kalau di batang air kan itu lebih enak, langsung ke dalam sungai itu. Kalau awak di kota rata-rata kan pakai mandi di kamar mandi. Nah, yang penting meratakan air ke seluruh tubuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ada hadis Rasul menyampaikan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tahta kulli sya'ratin." Kata Rasul bahwa di bawah tiap-tiap rambut janabah ada janabat. Nah, ingat itu, ada junub di bawah tiap-tiap rambut. Makanya mandi itu tidak bagus kalau langsung disiram kepala, tapi disilang-silangi dulu rambut itu. Lagi kalau mandi janabat atau mandi junub. Fagsilu. Nah, ini kata Rasul, maka cuci, basuh rambut itu, sya'run wa anfaqu bashar. Karena rambut tersebut khawatir nanti akan tidak sampai yang di bawah, bagian bawah itu terutama oleh air. Tak kala kita mandi, kalau langsung disiram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk rambut, bagian bawahnya itu juga rukun atau fardu. Niat membasuh seluruh badan, bukan sebahagian. Seluruh badan, menghilangkan yang namanya hadas najis tersebut dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu rukun, itu wajib, ndak boleh ndak. Ada yang tanya Bapak Ibu boleh, karena pembahasan kita adalah fiqih, pakai Q, fiqih, bukan fikih. Bukan pakai kaf. Kalau fikih itu nana artinya itu. Itu rukun, itu fardu. Yang kedua, sunnah mandi, baca basmalah, baca ta'awuz sebelum mandi, bismillahirrahmanirrahim. Atau baca doa mencari air, sayo, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, gitu. Seluruhnya kita dihiasi dengan doa. Jadi sebelum wudu mencari air itu kan ketemu sama air. Alhamdulillahilladzi. Ya syukurlah Wak masih bisa ketemu sama air. Itu di Palestina enggak sobat je itu doh. Ja'alal ma'a tahura. Yang Allah menjadikan air ini adalah tahur, taharah, bersih, suci, bisa disucikan. Dua, beruduk sebelum mandi. Itu tadi itu. Jadi kaifiyat kalau dalam ilmu fikih namanya atau faedah atau fadilah di antaranya beruduk itu adalah membasuh sebelum dengan air mandi tersebut. Maka seluruh tubuh kita itu sudah kena dengan air. Kemudian juga termasuk mencuci faraj atau kemaluan. Mohon maaf, ini kajian fikih.
Nah, itu dijelaskan juga, ya kan. Kok dituti-tuti, kok enggak buka sudah. Jadi sunnah sebelum mandi itu cuci dulu, menggosok-gosok badan dengan tangan. Ada nawa, gosok-gosok tangan. Kalau gini kalau pakai sabun, pakai sampo. Tapi sebelum pakai sampo dan sabun itu, gosok dulu. Dan itu sunnah hukumnya. Menyilang-nyilangi rambut, celah-celah anggota tubuh. Nah, itu tadi dia itu. Rambut-rambut awak selang-selangi. Terutama kaum hawa, kaum perempuan rambutnya kan tabah tuh. Bagi yang rambut panjang tuh kan tebal rambut itu. Silang-silangi supaya basah. Makanya ndak bagus langsung disiram di urat-uratnya basah. Bahagian daripada sunnah mandi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, memakai basahan. Dari siku anu mau itu kain basahan, terserahlah, pokok pakai basahan. Pak, awak mandi karena kamar mandi, mak. Iya orang kamar mandi. Apalagi kalau di luar mandi. Walau tak ada yang melihat dan nengok, ingat, malaikat pun ada, Allah pun tahu. Nah, makanya sunnah hukumnya pakai basahan itu. Walaupun dalam kamar mandi, setidaknya pakai sarawah Hawaii atau pakai sarung atau pakai apalah gitu kan. Kalau tidak pakai basahan batu, awak kan dalam kamar mandi. Cuma dari segi hukum sunnahnya terdapat. Kalau yang rukunnya tidak ada masalah. Kan dalam kamar mandi awak, mandi seorang. Pakai basahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk meniga kalikan bilangan. Nah, itu yang lainnya terserah atur saja lagi itu. Itu sunnah-sunnahnya. Bahagian daripada sunnah kalau dalam ilmu-ilmu kitab-kitab fikih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini dijelaskan dalam hadis yang panjang dari Aisyah. Aisyah ini adalah yang terdekat dengan Rasul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mandi janabat, beliau mulai mencuci kedua tangan. Lalu beliau menyiramkan air tangan kanan dengan tangan kanan itu atas tangan kiri. Lalu beliau mencuci kemaluan beliau, lalu berwudu dan beliau mengambil air, lalu beliau memasukkan jari-jari beliau ke pangkal rambut. Wah, ini hadis yang panjang diriwayatkan. Pangkal rambut, lalu beliau menyiramkan ke kepala 3 kali. Jadi setelah disilang-silangi urek rambut itu, kepala itu siramkan air 3 kali siram. Lalu beliau menyiramkan ke seluruh tubuh, kemudian mencuci kaki beliau. Nah, baru mandi biasa lagi itu. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, lafaznya dalam riwayat Imam Muslim. Dalam kitab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata kalau kita rujuk kepada perilaku Rasul di dalam mandi pun kita diajari, dituntun dengan sebaik-baiknya agar selalu berada di atas syariat Allah sampai mandi pun. Maka beruntung lawak sebagai orang Islam yang lain selalu menjaga kebersihan atas ketentuan Allah. Nah, kalau yang di luar dari Islam, kapan dia mandi?
muka suya mandi janabat, mandi junub, apakah dia siap melahirkan? Siap dia halangan perempuan? Abilonya mandi itu. Dan mandinya bagaimana caranya? Tentu tidak mengikuti syariat dan aturan Allah. Juga termasuk setelah dia melakukan hubungan suami istri, maka dia akan berjunub sepanjang hidup sampai mati. Makanya dosa itu berlipat-lipat. Beruntung lawak dalam Islam, jangan keluar yulai. Jadi begitu dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas syariat Allah agar hamba selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang bertanya, Bu, boleh? Jadi sunah-sunah mandi, fardu mandi, ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang mandi tersebut. Makanya sangat penting sekali dan luar biasa dituntut di dalam agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mandi setidaknya ada dua pembahasannya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Terutama termasuk adalah mandi sunnah itu sebelum melaksanakan sholat Jumat laki-laki. Jadi sebelum pai awak ke masjid itu mandi dulu. Ibu-ibu ingin apa-apa awak mandi dulu, Pak. Anak-anak laki-laki awak mandi dulu sebelum berangkat ke masjid. Nah begitu. Karena Rasul menyatakan dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum," apabila seseorang itu hendak datang pergi ke masjid, anta'tiyal jum'ah, untuk sholat Jumat, maka falyagtasil, hendaklah mandi terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mandi sebelum pergi sholat Jumat ini adalah perintah dari Rasul. Kecuali kalau kondisi darurat benar, awak di kantor tidak mungkin mandi, kau pulang lo tidak tak kajah lo, gitu. Tapi selagi bisa kita untuk mengusahakan mandi, maka sebaiknya kita mandi terlebih dahulu. Sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha, di ibu-ibu sebelum pai raya itu mandi dulu. Ya kalau lalu langsung pai mandi dulu, ibu ya. Kalau ngantuk, Bu, kalau ngantuk tanya, Bu, supaya nyalang mata awak. Gitu. Karena ilmunya memang seperti itu aja, kupasannya. Dasarnya Al-Quran, hadis, pendapat para ulama. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, makanya dinamakan dengan hari raya. Jadi tidak ada hari raya kecuali hanya dua, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak boleh yang lain dirayakan, termasuk ulang tahun, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Boleh kalau satu lebih besok 25 Desember. Jangan. Tunda urusan awak tu doh. Tak boleh. Kenapa? Tu salah satunya. Sebelum pai raya tu mandi dulu. Ada nilai-nilai spiritual yang dibimbing oleh Allah dan Rasul untuk pelaksanaan hari raya tersebut. Ini hadis dari Fatih bin Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasil yaumal jumu'ah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumat, wa yaumul Arafah, kemudian termasuk hari Arafah. Hari Arafah itu apa tu, Bu?
dan wa yaumul fitri, wa yaumul nahar. Arafah itu berkumpul di Arafah. Jadi sebelum pergi kepada Arafah itu sunnah mandi dulu. Idul Fitri dan wa yaumal nahar. Nahar itu Idul Adha. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ternyata Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumal Arafah itu sunnah untuk mandi sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Walaupun awak tasasak warna awak pairayo itu tetap mandi dulu. Ini adalah mandi sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang gila, nah, ini selanjutnya, apabila dia sembuh dari gilanya. Jadi kalau ada gilohnya sehat, mandi. Gilo tadi ya? Hah? Gilo? Enggak sih. Ya gilo itu mandi lo. Kenapa? Di dalam kitab dijelaskan, tak kala dia hilang kesadaran itu bukan alam sadar biasa saja, dikhawatirkan dia nanti ada hal-hal sifatnya yang keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur, ini istilah ilmu fikih. Dubur itu buang air besar, kubul itu buang air kecil. Termasuk para ulama menyatakan dia keluar mani, maka dia mandi. Boleh tak mandi? Tidak mau mandi, mandian. Langsung tang ini. Yang penting mandi. Apabila ada orang gila dan sembuh dari kegilaannya. Tapi kalau tidak sembuh, bawa ke dorong belok kiri. Ya kadang-kadang ada orang gila tidak mau sehat, bawa nilai. Tapi kalau yang masih lili mudia itu, lagi pakai sandalnya, itu masih bisa distabilkan itu. Ada dalam ilmu psikologi dijelaskan, kalau kan ada yang kurang-kurang waras itu. Ini dia jalan tuh, pakai sandalnya, lain pakai barang lihat tapak itu baru, itu masih bisa dia disembuhkan itu. Oh jangan, kadang-kadang kan ada juga keluarga tuh yang malu, nggak usah malu. Indusana awaknya ben. Selama dia gila, hukum tidak jalan. Hukum negara termasuk hukum Allah. Jadi kalau ingin hukum tidak berlaku bagi awak, gila lah. Kamu sembahyang tu, gitu. Nah, kita tidak bahas itu ya Bu ya. Ya kalau tidak berlaku hukum bagi dia berarti kan, pandai salah situ. Jadi orang gila itu tidak berlaku hukum. Makanya dulu kan ada batanya orang gila bagai orang gila lo menjadi tu soalnya orang tu nang gila tu. Dulu zaman ketumba. Zaman dulu eleh ada. Kan ada orang gila kok dijadiin polo bagai ikon lo begitu tu. Tidak benar itu. Karena hukum Allah tidak jalan bagi dia, termasuk hukum manusia. Orang gilo itu tidaklah banyak anaknya, namanya orang kagilo. Jadi orang gila apabila dia sembuh dari gilanya, maka dia mandi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, juga termasuk tak kala ihram. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, kan sebelum pakai pakaian ihram itu kan mandi wak dulu tuh. Mandi dulu tuh di masjid. Apa tuh kali itu? Haji dan umrah. Ini hadis dari Zaid bin Thabit annahu
ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa ia melihat Rasul membuka pakaian beliau untuk ihram, lalu beliau mandi wa tasal. Ternyata mandi tersebut adalah termasuk sunnah sebelum pelaksanaan pakai pakaian ihram itu. Kalaulah sudah pakai pakaian ihram itu, kalaulah pakai pakaian ihram itu, maka berlaku hukum di sana lagi, tidak boleh. Larang pantang itu sudah jalan. Tidak boleh membunuh hewan, batangkah tidak boleh ya, menikah tidak boleh ya, nikah juga tidak boleh. Itu banyak larang pantang di sana itu. Biasanya mutawif itu disampaikan sama jamaah. Kalau ada jamaah yang pergi haji dan umrah, suami istri pisah, istrinya depan, suami belakang. Nah, biasanya seperti itu diingatkan supaya nanti tidak jadi konsleting pribadi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk ada ulama yang menyatakan mandi sehabis memandikan jenazah atau mayat. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ghasalah mayyitan, siapa yang memandikan mayat, falyaghtasilu, maka hendaklah dia mandi, wa man hamaluhu falyatawadda, dan siapa yang membawa mayat maka hendaklah dia berwudu. Jadi siap memandikan mayat itu, maka sunnah hukumnya mandi. Dan siapa yang membawa jenazah, itu seharusnya yang membawa jenazah itu paham itu berwudu. Fal yatawadda, ndak sembarang piku saja, berwudu dulu. Makonyo sabalun barangke itu kan solat jenazah dulu. Ya satu lawak solat. Ikut jamaah banyak di luar masjid daripada dalam. Ndak siko dua tempat lain. Tempat ini noh, di juang negari ini nah. Oh ramai di luar sedolah itu. Dalam ndak orang salat. Padahal balasannya itu 2 qirat itu. Siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah, balasannya bagi Allah, Allah siapkan 2 qirat. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Itu balik kepada bapak ibu yang sudah haji umrah balik, yang sudah mencaliak jemaah kepala. Mungkin bapak ibu gede, gadang, panjang, ulumon bukit Uhud. Timba balik tu sar 2 qirat, gadang pahalonyo menyelenggarakan jenazah tu. Maka jangan sagan-sagan satu. Ndak ada orang manggil awak masuk ni. Orang cabai kapan nyuruh tu ke dalam tu. Kita sering nyampaikan anak tu masuk. Ndak uyak, kamu belajar bilo kepada jale. Belajar dari mencaliak dulu. Anak-anak kadang kau ndak usah ndak usah. Pada dia asalnya mencaliak. Ini mencaliak dulu tu. Oh menguntiang madeko, mengarik madeko. Oh kukuran cara mengambilnya. Nyo mencaliak dulu. Alah mencaliak nyo, baru nanti dia praktek lagi. Awak kan kayak gitu dulu. Kalau dilarang ndak pandai awak sampai gini tu. Kuncinya gitu. Biasakan. Solat kayak gitu juga. Solat. Kalau lah mulai solat, masuk yang di luar tu masuk. Masa solat cuma 4 takbir, bukan sampai rakaat. Ndak pakai ruku doh, tagak situ. Kalau lah banyak soft tu ndak perlu detong doh. Baiklah, bara soft dah. Tapi kalau masih nampak dewa, masih nampak itu kan sunnahnya kan ganjil. Ganjil sunnahnya itu 1, 3, ganjil. Tapi kalau lah ratusan ribuan kan tidak perlu ditong dong. Usah. Jadi itu bagaimana kita sehabis memandikan jenazah atau mayat, sunnah hukumnya mandi.
Kemudian yang membawa jenazah itu yaitunya berwudu. Nah, kalau wala siap sholat di dalam akan langsung ke kuburan. Nah, boleh ngangkat bawa bareng-bareng. Dan membawa jenazah itu ganti-gantian. Jangan awak kawak sah. Itu namanya berbagi pahala. Berbagi pahala. Di samping bare iya loh gitu kan. Oh, bagi pahala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Termasuk orang kafir masuk Islam. Namanya tu Bu mualaf. Kalau orang Islam keluar murtad. Harus tahu istilah-istilah itu. Kalau orang Islam keluar murtad. Orang di luar dari Islam masuk ke dalam Islam mualaf. Pintu gerbangnya adalah syahadat. Jangan diharap bercita-cita untuk masuk sarugo kalau tidak masuk ke dalam pintu. Boleh kita dialog itu, dialog lintas agama dengan teman-teman. Rata-rata dia kan pingin masuk surga juga itu. Kamu kalau meninggal masuk surga ya? Iyalah, setidak. Inyo sepede masuk surga tuh. Masuk awak anda yakin loh masuk surga? Itu caranya tuh. Orang Islam tuh seharusnya wajib masuk surga. Di luar Islam saja dia yakin, pede dia masuk surga. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia ada syarat utama yang tidak. Yaitunya mungkin walaupun dia hafal Al-Quran. Banyak kok orang-orang orientalis yang hafal Quran. Orang-orang yang tokoh-tokoh agama lain itu yang hafal Quran banyak. Tapi syarat utamanya itu dia tidak syahadat. Sama dengan ini analoginya. Ambo baraja di kampus UIN S3. Belajar, ikut kuliah, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Ada tugas saya karajon, semua macamnya. Tapi saya tidak daftar. Tidak daftar modo. Pas besok akhir minta ijazah. Pak, Bu Rektor minta ijazah. Kamu siapa? Herman Tanjung. Mahasiswa sini? Iya. Ikut kuliah? Iya. Ada buat tugas? Ada. Ada kamu daftar awal dulu? Enggak sih. Itu logikanya itu. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam itu adalah syahadat. Makanya situ salah satu paman Rasul. Siapa itu Bu? Abu Thalib. Tahu dengan Islam, hidup di zaman Nabi, membela Nabi, paman Nabi, sadualah dakik yo Nabi, hidup, tahu Nabi berjuang, kenal dengan Islam, tahu jo Al-Quran. Nggak ada yang tidak tahu doh. Cuma sakit dia tidak syahadat. Tidak masuk. Ya Muhammad, silakan sebarkan agamamu. Kalau ada yang mengaduh, nih om, paman, jangan macam-macam. Saya yang akan backingnya. Tapi mohon maaf ya Muhammad, paman tidak masuk ke dalam agamamu. Tapi silakan sebarkan. Kan itu, atau balapan ampe itu kan situ asbabun nuzulnya tuh. Meninggal beliau disolatkan oleh Rasul, ditegur sama Allah. Itu tegurannya. Wala tusalli ala ahadim matan abada. Janganlah kamu solatkan ini jenazah matan, apabila dia mati jenazah ini abada, selama-lamanya. Itu larangan tuh. Wala taqum ala qabrihi. Dua larangan, jangan tagak di atas kuburannya.